Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan kembali melanjutkan review saham part yang ke-337. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-337 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Mika, ISSP, LPKR, BKSL, Elmas, dan saham Zing. Sebelum kita melanjutkan untuk kembali mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam perdagangan hari ini, di mana IHSG ditutup naik 1,31%, ya, penutupan yang sangat meyakinkan dengan closing di level high di 6109, yaitu adalah level tertinggi dalam perdagangan hari ini, di mana sekitar kurang lebih ada 12,6 triliun transaksi yang terjadi dengan 377 saham naik, 147 saham turun, dan ada 127 saham yang bergerak stagnan berdasarkan data RTI. Kemudian kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Mika dengan kode dengan nama emiten yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat, di mana saham ini ditutup naik 2,69% di harga 2.290. Dengan kenaikan ini, Mika berhasil breakout, berhasil melewati level pentingnya, level PBL, yang mana tadi sebelum dia mampu breakout itu adalah level resisten paling kuat, tapi ini berhasil di breakout dan closing di atas level PBL, maka Mika sangat menarik untuk diperhatikan secara teknikal. Dengan level support di 2260, maka silakan bisa pertimbangkan untuk entry buy 2260 sampai dengan 2290. Batasi cut loss kurang lebih di 2200-2220 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2610 sebagai TP1 dan TP2 yaitu di 2950. Coba kita perhatikan dari susunan broker summary, jelas di sini terlihat sekali adanya akumulasi dan masih memungkinkan bahwa masih bisa melanjutkan kenaikan, ya, mungkin pagi masih bisa sempat hijau kembali. Tetapi kalau misalkan teman-teman perhatikan Mika opening besok malah dia tidak turun ke area beli itu, malah dia langsung lompat, katakan gap up ketika melewati 2300, bisa juga dipakai di sana, tapi cut loss-nya di 2260 ya, bukan di 2200 sampai dengan 2220. Jadi bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan risk profile masing-masing. Jadi kita punya dua opsi, kalau memang ternyata dia tidak turun, maka kita bisa ambil buy on breakout dari 2300 karena di situ adalah gold line-nya. Tapi kalau ternyata dia bisa turun, dia masih kasih kita kesempatan untuk masuk dulu, maka perhatikan level pentingnya di 2260 ya. Kalau 2260 itu masih bisa dipertahankan, masih bisa stabil di atas itu, maka Mika masih sangat-sangat aman. Jebol di bawah 2260, cut loss dulu. Apalagi kalau misalkan belum punya sahamnya, tapi kalau misalnya lihat Mika sedang berada di bawah 2260, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu, sampai nanti kita bisa melihat Mika kembali naik lagi di atas 2260 atau nanti bisa membentuk new PBL baru atau ada adjustment support baru di saham ini. Selanjutnya kita punya saham ISSP, di mana saham ini ditutup minus 2% di harga 2994. Saham Steel Pipe Industry of Indonesia ini bergerak bervariatif dari perdagangan hari ini. Cenderung dalam sesi pertama dari jam 9 sampai jam 11 cenderung dia bergerak sideways, namun menjelang sesi 1 berakhir dia tiba-tiba ditarik sampai 314, namun menjelang penutupan akhirnya dia dibanting kembali dan sepertinya candlenya adalah inverted hammer. Di sini kelihatan sekali adanya shadow ya, ada upper shadow yang cukup panjang dengan body yang sangat-sangat lebar ya, itu jadi penutupannya di 294, sempat low di 292 ya. Jadi kita tinggal lihat apakah ada tekanan jual atau tidak berdasarkan broker summary. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas di sini tekanan jual dari broker summary cukup keras sekali, sangat terasa sekali. Dan ini mungkin ya, ini kalau misalkan dia bisa koreksi lagi, semoga dia bisa kembali tertahan di area pentingnya ya, yaitu di area 274. Ini semoga dia tertahan lagi di area sini, karena tadi hari sebelumnya sempat menyentuh, bisa rebound. Semoga dia kembali menyentuh dan teman-teman bisa ambil momentum tersebut untuk bisa koleksi
saham ISSP ini. Ya, jadi selama dia masih bertahan minimal di atas 274, maka ISP sebenarnya masih sangat aman. Masih sangat aman. Tapi kalau kita beli di harga saat ini memang jelas menurut saya pribadi ini sudah cukup nanggung. Mungkin kita lebih tawar lagi 274 sampai dengan 280 mungkin bisa menjadi area beli yang menarik dengan cut loss di bawah 270 ya. Jadi 270 268 bisa cut loss di situ. Kalau misalkan setelah teman-teman beli malah sahamnya malah turun ya. Kalau dari broker summary jelas ini masih ada tekanan yang cukup kuat. Semoga besok kalau misalkan dia turun pun ya dia masih bisa turun dekat bertahan minimal sama dengan 274. Kalau memang itu bisa dipertahankan maka bisa menjadi area beli yang menarik untuk kita ambil karena secara risk reward itu sangat-sangat menarik. Selanjutnya kita punya saham Lipo Karawaci dengan kode emiten LPKR ditutup naik 0,76% di harga 131, di mana saham LPKR ini bergerak dengan range dari 128 sampai dengan 134. Pergerakan di hari Senin ini pergerakannya cukup stabil. Kenaikannya dari hari sebelumnya juga mulai terlihat konsisten ya. Jadi hari sebelumnya walaupun naiknya tidak banyak, naik tipis-tipis, tapi terlihat bahwa dia sudah membentuk seperti anak tangga. Dan di level saat ini dia masih tertahan level resisten paling kuat, resisten PBL di 135. Jadi tadi cuma mentok 134, dia turun kembali karena memang PBL PBA itu selalu saya anggap adalah level keramat ya, yang sangat kuat sekali. Kalau tidak mampu tembus hati-hati, kalau berhasil tembus ada kemungkinan besar dia ngacernya luar biasa, kenaikannya masih bisa panjang. Itu yang berdasarkan yang saya ikuti selama ini, yang saya amati selama ini. Nah, untuk LPKR sendiri karena dia masih belum bisa melewati dari PBL, maka jelas di harga saat ini kita mending wait and see. Kita akan membeli kalau misalkan LPKR bisa breakout dulu di 135 ya. Jadi buy on breakout 135 sampai dengan 137. Misalkan setelah teman-teman beli saat breakout tersebut, katakan dapat di 137, maka bisa prepare cut loss di 130 sampai dengan 132 dengan target kenaikan adalah menuju ke 156 sampai dengan 176. Kalau kita perhatikan dari broker summary hari ini menurut saya pribadi broker summary-nya masih dalam tekanan, namun ada namunnya sudah mulai ada beberapa top broker yang mulai mengakumulasi emiten ini. Jadi semoga bisa breakout dari PBL-nya dan itu bisa sangat meyakinkan dia bisa terus naik ya. Jadi teman-teman tetap wait and see dulu, sabar dulu, menunggu memastikan dia breakout di 135 itu jauh lebih menarik. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman ada yang mengatakan bahwa kalau beli di 131 jual 135 pun udah cuan lumayan. Ya jawaban saya sih bebas-bebas saja asalkan teman-teman tahu ketika mau beli ya kapan harus cut loss, di mana harus cut loss dan berapa money management yang bisa dipakai ketika teman-teman mau tektokan atau mau copet-copet di saham-saham ya. Jadi saham-saham yang teman-teman mau ambil mungkin ambil cuman 2-3 tik ya silakan atur sendiri money management dan harus disiplin trading plan-nya, harus disiplin cut loss-nya karena kalau teman-teman niatnya copet ya berarti jangan sampai kecopet balik ya. Itu yang menjadi konsen sehingga kalau masih mau copet-copetan ya tetap konsisten dengan trading plan-nya. Waktunya cut loss silakan cut loss, waktunya TP silakan TP. Jadi jangan kayak rencananya buy 131 jual 135, ternyata sudah sampai 135 masih nawar 136. Sudah 136 masih nawar 137 dan setelah 137 dibanting kembali ke 131. Kemudian kita jual rugi. Nah, itu yang selalu salah. Jadi kita selalu tidak disiplin dengan trading plan, akhirnya semuanya bisa berantakan. Jadi jangan sampai kalau yang mau copet-copet, maka tetap disiplin dengan trading plan, tapi kalau mau ikut berdasarkan TGC-nya, maka breakout di atas 135 itu jauh lebih menarik ketimbang ambil di level saat ini. Selanjutnya kita ada saham BKSL, Sentul City Tbk, di mana saham BKSL ini ditutup naik tipis 1,85% di harga 55. Dalam perdagangan hari ini dia sempat turun ke 53, transaksinya cukup sepi ya, ini cuma 72 juta lembar saham yang terjadi ya sekitar 3,9 miliar. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary di sini menurut saya pribadi
sepertinya menarik karena dari volume broker summary-nya sangat rakus kelihatannya. Ini buy-nya cukup besar ya. Nanti biasanya kalau saya melihat seperti ini akan saya breakdown lagi untuk melihat pergerakannya ya. Apakah beneran ini bandar atau bukan? Itu biasanya ada cara lagi untuk mengkonfirmasi dari volumenya dan dari brokernya. Jadi mau dia YPPD CCNI kalau memang volumenya besar dan benar-benar dia kita bisa membuktikan adalah bandar, ya maka kita bisa bilang bandar. Jadi tidak selamanya bahwa kalau retail itu brokernya diidentikan ya seperti YPPD CCNI, tapi kita harus lihat case per case. Jadi tidak bisa digeneralisir ya. Jadi ada triknya, ada caranya bagaimana kita bisa melihat oh ini beneran bandar atau oh ini ya memang sekedar retail ya. Jadi untuk BKSL memang kalau sekilas cuman berdasarkan data RTI ini, maka ini akumulasinya sangat kerasa dan memungkinkan masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi coba kita lihat dari teknikal. Kalau berdasarkan the Golden Cross, maka memang di sini BKSL tertahan di level resisten terkuatnya di harga 56, sehingga dengan tertahannya di 56 ini maka lebih baik kita menunggu konfirmasi breakout ya. Jadi kalau misalkan bisa melewati 56, silakan buy on breakout 5657, cut loss di 5253 dengan target kenaikan adalah menuju ke 69 sampai dengan 70 ya. Jadi kalau dia bisa breakout dulu di 56. Kalau ternyata tidak mampu breakout, ya mending kita wait and see. Mending kita bersabar dulu, tunggu di sekitaran area PBL di 51. Walaupun itu beresiko karena apa? Terendahnya dia di 50 ya. Setelah 50 kan tidur. Jadi hati-hati. Jangan sampai teman-teman emitennya bisa tidur pulas, cash flow tidak bergerak, dan akhirnya kehilangan banyak momentum. Tetap disiplin dengan trading plan. Kalau tidak mampu melewati 56, sabar, tunggu saja di 51, 52. Tapi kalau bisa breakout 56, maka silakan prepare cut loss seperti yang sudah diinformasikan tadi. Selanjutnya kita punya saham Limas Indonesia Makmur, di mana saham Elmas ini ditutup naik 5,35% di harga 118. Dalam perdagangan hari ini sempat dia ke 145. Dari low-nya di 105, tiba-tiba dia terbang tinggi sampai ke 145. Yang kejar-kejaran di 145 nyangkut sekarang karena harganya sudah di 118. Ini saya harus bagi dua ya. Bagi yang mungkin nyangkut di 145, 144, 143, maka Elmas ini berada dalam fase yang belum menarik. Kenapa? Closingnya satu tick di bawah PBH. Tidak mampu breakout, tidak mampu melewati dari level resisten terkuatnya di 119. Jadi kalau ternyata dia tidak mampu, maka ada kemungkinan besar dia terus turun dengan level PBL di 97. Bagi yang belum punya sahamnya, maka breakout dari 119 adalah level buy yang menarik. Jadi kalau misalkan melewati 119 ya silakan 119 sampai dengan 120 boleh dipertimbangkan untuk beli. Prepare cut loss di 115 sampai dengan 116 dengan target kenaikan adalah menuju ke 145 lagi dan target jauh adalah menuju ke 175. Bagi teman-teman yang mungkin besok melihat ternyata Elmas tidak mampu melewati 119 malah turun terus, maka mending sekalian tunggu di sekitaran area PBL yaitu di 97 ya. Itu kita tunggu di sana lagi. Dan kalau memang kena 97 match tiba-tiba ya prepare cut loss juga 3-4 tick dari level beli teman-teman ya. Jadi tetap di setiap level setelah teman-teman match wajib prepare batasan cut loss ya. Selalu punya yang namanya risk management agar teman-teman terhindar dari kerugian yang lebih besar. Kalau kita perhatikan dari transaksi hari ini Elmas memang nilai turnovernya sampai 35,4 miliar. Ini cukup besar sekali dari biasanya. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, memang menurut saya pribadi ini masih memungkinkan ya. Sebenarnya masih memungkinkan untuk bisa naik lagi, tapi mungkin juga volatile. Terjadi tetap hati-hati, jangan sampai teman-teman nyangkut, jangan sampai FOMO, fear of missing out, teman-teman greedy, akhirnya mengejar emiten ini yang sudah naik tinggi dan pada akhirnya kejebak. Karena kalau tidak salah memang emiten seperti Elmas ini yang setahu saya kalau saya pelajari tape reading ya. Tape reading untuk Elmas ini setahu saya sistemnya adalah lempar barang, tapi entah saya harus konfirmasi kembali. Dan
oleh sebab itu kalau memang dia benar seperti itu, maka teman-teman bisa lebih hati-hati. Jangan sampai teman-teman nyangkut di pucuk ya. Jangan sampai terpengaruh oleh bit yang rapih ya. Jadi kalau ketika teman-teman lihat bit yang sangat rapih namun overnya tipis-tipis, maka lebih baik teman-teman menghindar terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman termakan dengan bit yang fake tersebut ya. Jadi hati-hati. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-337 hari ini adalah saham Zinc, di mana saham Kapuas Prima Coal ditutup naik 3,1% di harga 133 dengan nilai transaksi mencapai 59,5 miliar. Dan kemarin sempat kita juga membahas ya, dia sempat tertahan di area PBL namun jebol ya, mengikuti pergerakan IHSG yang hancur dan kita sudah cut loss. Sekarang dia mencoba bangkit lagi, namun bangkitnya ini tidak melewati 135, tidak melewati PBL-nya kembali, sehingga masih belum ada action untuk di saham Zinc. Kita akan membeli saham Zinc kalau misalkan memang dia bisa breakout dari 135, silakan kita bisa pertimbangkan buy di sana. 135, 136 dengan target adalah ke 162 sebagai target kenaikannya, dan batasi cut loss kurang lebih di 130, 131. Itu misalkan kalau memang dia breakout. Kalau selama dia belum mampu melewati dari 135, jelas mending void and see terlebih dahulu untuk saham Zinc. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang di sini menurut saya pribadi broker summary-nya masih menarik dan mungkin masih bisa memungkinkan Zinc bisa perlahan kembali naik ya. Semoga Zinc seperti ini, dia naik lagi tipis, naik lagi, turun sedikit, koreksi, dan setelah itu dia ada satu kenaikan yang besar. Semoga, tapi minimal dia harus melewati dulu di level 135 karena itu adalah level PBL yang mana saat ini menjadi resisten paling kuat untuk saham Zinc. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-337 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.